Ya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin. Kali ini kita akan belajar mengenai kemampuan verbal, tetapi untuk subtes yang analogi. Untuk subtes yang lain bisa dicari di link yang lain. Oke, sekarang untuk analogi. Di model soal analogi ini biasanya disajikan 4 buah kata, di mana 4 buah kata ini terbagi menjadi 2 kelompok. 2 kelompok di kiri dan 2 kelompok di kanan. Nah, karena ada 4 buah kata, model soal yang pernah keluar juga macam-macam. Yang pertama, diketahui kata pertama dan kata kedua, ditanyakan kata ketiga dan kata keempat. Atau model yang kedua, diketahui kata pertama dan kata ketiga, yang ditanyakan kata kedua dengan kata keempat. Atau bisa jadi yang diketahui kata pertama dengan kata keempat, yang ditanyakan kata kedua dengan kata ketiga. Atau bisa jadi yang diketahui kata kedua dan kata ketiga, sehingga yang ditanyakan adalah kata pertama dengan kata keempat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal berikut. Yang pertama, ya, ada kata gambut, bla 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 bla, bla 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 bla, transportasi. Jadi yang diketahui kata pertama dengan kata keempat, yang ditanyakan adalah kata kedua dan kata ketiga. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa di sini ada 2 kelompok kata, 2 kata di kiri atau kata pertama dan kata kedua, dan 2 kelompok di kanan atau kata ketiga dan kata keempat. Gambut berarti kata pertama, transportasi berarti kata keempat. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal analogi, maka yang harus dilihat adalah hubungannya. Pertama, hubungan jenis. Yang kedua, jenis dari katanya sendiri. Nah, kita lihat di antara gambut dengan transportasi, ini hubungannya adalah jenis. Bahwa gambut merupakan salah satu jenis tanah dan sampan merupakan salah satu jenis transportasi. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi, kita harus bisa menentukan hubungan antara kata pertama dengan kata dua, itu setara hubungannya dengan kata ketiga dengan kata keempat. Nah, ternyata hubungannya tadi adalah jenis. Nah, kalau memungkinkan, dibuat kata atau dibuat kalimat seperti tadi, bahwa gambut merupakan salah satu jenis tanah dan sampan merupakan salah satu jenis transportasi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang kedua. Bla 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 bla, miskin, pendengaran bla 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 bla. Jadi yang diketahui di sini adalah kata kedua dan kata ketiga, yang ditanyakan adalah kata pertama dengan kata keempat. Nah, kita tentukan hubungannya. Hubungannya di sini adalah definisi. Kita akan coba buat kalimatnya bahwa harta, tidak adanya harta, tidak ada hartanya atau kekurangan harta, kita sebut kondisinya sebagai miskin. Tidak adanya pendengaran, kita sebut kondisinya dengan tuli. Maka dari kalimat yang kita bentuk, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, bagaimana sebenarnya dalam menjawab soal mengenai analogi? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentukan hubungan katanya. Yang kedua, jika memungkinkan, itu dibuat kalimat. Lalu, hubungan apa yang sering muncul? Ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi. Contohnya begini, irigasi itu merupakan saluran air atau pembuluh merupakan saluran darah, sehingga irigasi air sama dengan pembuluh darah. Atau gigi kunyah, jari pegang. Gigi untuk mengunyah, jari untuk memegang. Atau bisa juga hubungannya adalah urutan. Misalkan penyuntingan penerbitan sama dengan kampanye pemilihan. Jadi urutannya disunting dulu baru diterbitkan, sama juga kampanye dulu baru pemilihan. Atau misalkan wisuda kuliah sama dengan pernikahan pertunangan. Wisuda dilakukan setelah proses kuliah atau pernikahan dilakukan setelah pertunangan. Untuk jenis-jenis yang lain, misalkan ukuran, karakteristik, sifat atau keidentikan, definisi, jenis, bisa bagian dan keseluruhan, sebab akibat, selengkapnya bisa dilihat di buku TPA atau Bappenas. Oke, demikian untuk modul analogi. Kita akan berjumpa lagi di modul selanjutnya. Lagi dengan saya Muhammad Amin. Kali ini kita akan belajar mengenai penalaran, khususnya adalah penalaran analitis. Oke, kita mulai dari tipe soal yang pernah muncul atau yang sering diujikan dalam model penalaran analitis. Yang pertama adalah diberikan sebuah teks dan disertai dengan satu buah soal. Atau model yang kedua adalah satu teks tapi digunakan untuk beberapa soal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang pertama.
Nah, di contoh yang pertama di sini kita lihat bahwa ada satu teks dengan satu soal. Seorang presenter acara hiburan harus membacakan surat yang dikirim kepada para pemirsa. Nah, ini pengantarnya. Kemudian surat A dibaca menjelang akhir acara. Surat B dibaca lebih dulu dari surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan dengan di antara surat E dan B. Oke, sekarang kita lihat kondisinya. Kita lihat dulu yang pertama tadi, bahwa surat A itu dibaca menjelang akhir acara. Berarti A ini dibaca terakhir. Berikutnya B ini sebelum A, berarti kita tulis BA. Kemudian dikatakan bahwa surat C dan D ini dibacakan di antara E dan B secara berurutan. Berarti kita bisa tulis E, C, D, B. Sehingga urutannya adalah E, C, D, B, A. Maka dari sini tampak dengan jelas bahwa surat yang dibacakan sebagai surat pembuka atau yang dibaca pertama kali adalah surat yang E. Oke, mudah kan? Oke, berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini ada teks, tetapi soalnya lebih dari satu. Kita lihat soalnya, dua bangunan ruko berdiri sejajar saling berhadapan dan masing-masing bangunan terdiri dari 3 buah toko. Nah, ini pengantarnya. Berarti kalau kita ilustrasikan berarti ada 6 buah bangunan. 3 berada di sisi yang atas dan 3 berada di sisi yang bawah. Kita gambarkan dulu seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat premisnya atau pernyataan. Pertama, toko elektronik bersebelahan dengan toko obat. Oke, kita tuliskan di sana elektronik dengan obat dan berhadapan dengan salon pada tengah bangunan. Nah, yang berhadapan dengan salon ini tentu saja subjek yang pertama. Siapa subjek yang pertama? Toko elektronik. Berarti salon dan toko elektronik itu berada di tengah-tengah, tetapi pada sisi yang berseberangan. Kemudian premis yang kedua, toko perlengkapan bayi tepat di depan toko obat. Oke, berarti di depannya toko obat. Di sini kita tuliskan bayi, BY, kita simbolkan seperti itu. Kemudian berhadapan secara diagonal. Berhadapan secara diagonal itu berarti dari sini ke sini. Ini namanya berhadapan diagonal. Kalau ini dengan ini, itu namanya berhadapan. Tapi kalau ini dengan ini namanya berhadapan diagonal. Kita lihat di sana untuk lebih jelasnya. Berhadapan secara atau berseberangan secara diagonal dengan toko pakaian wanita. Kita tuliskan begitu. Dan premis yang ketiga, toko sepatu berada pada salah satu bangunan. Tentu saja dari skema yang ada di sini, toko sepatu kita letakkan di bagian yang kosong. Nah, berarti formasinya sudah komplit sekarang. Maka kita tinggal menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertama, jika toko sepatu bersebelahan dengan salon, maka pernyataan yang benar adalah, kita lihat dari skema yang ada. Yang A, toko sepatu bersebelahan dengan toko obat. Salah, karena toko sepatu di sini hanya bersebelahan dengan salon. Yang B, toko elektronik bersebelahan dengan salon. Salah, toko elektronik di sini berseberangan dengan salon, ya, tidak bersebelahan. Kalau toko elektronik bersebelahannya dengan toko pakaian wanita dan toko obat. Yang D, toko perlengkapan bayi bersebelahan dengan toko obat. Salah, antara toko bayi dengan toko obat ini adalah berhadapan. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu toko elektronik bersebelahan dengan toko wanita. Kita lihat contoh pertanyaan yang kedua. Toko elektronik bersebelahan dengan bla 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 bla. Kita lihat dari skema yang ada, ternyata toko elektronik bersebelahan dengan 2 buah toko, yaitu toko pakaian wanita dan toko obat. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang C. Nah, dalam menjawab soal tentang penalaran analitis, yang perlu dilakukan adalah kehati-hatian dalam membaca teks. Di dalam teks di sini biasanya disajikan sebuah premis-premis yang kita gunakan untuk membuat sebuah skema.
Nah, beberapa tipe yang pernah muncul di dalam soal penalaran analitis adalah, yang pertama adalah urutan kuantitas. Dalam urutan kuantitas ini berarti bisa kita kasih nomor, misalkan juara 1, juara 2, atau juara 3. Yang kedua adalah urutan kualitas. Nah, dalam urutan kualitas ini tentu saja tidak bisa diangkakan. Karena tidak bisa diangkakan, maka kita bisa membuatnya menjadi kuantitas. Yang ketiga adalah penjadwalan. Di penjadwalan di sini biasanya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bisa juga Minggu. Kemudian yang keempat adalah posisi. Nah, seperti yang tadi kita contohkan, itu adalah tentang tipe posisi. Apakah berhadapan, apakah bersebelahan, atau berseberangan diagonal. Nah, bisa lagi bentuknya adalah implikasi. Suatu bentuk implikasi biasanya ditandai dengan jika titik-titik maka titik-titik. Nah, demikian untuk modul belajar penalaran analitis. Kita jumpa lagi di modul yang selanjutnya. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin. Kali ini kita akan belajar masih di kemampuan verbal, tetapi untuk subbab antonim atau lawan kata. Nah, bagaimana model soal yang biasa keluar di antonim? Jadi model soalnya kita diberikan sebuah kata, kemudian diberikan 5 pilihan jawaban. Kita diminta untuk mencari lawan kata dari kata yang sudah disebutkan di awal tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Ya, yang pertama, di sini kita punya kata genius. Nah, pilihan jawabannya A, cerdik, B, pandai, C, bodoh, D, idiot, dan E, licin. Nah, hampir sama dengan secara keseluruhan soal kemampuan verbal, acuannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga di sini kita harus merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, setelah kita cek di KBBI, ternyata kata genius itu tidak ada. Nah, yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah genius. Nah, sehingga kita harus mencari kata genius di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sana disebutkan bahwa genius adalah berkemampuan atau berbakat luar biasa dalam berpikir dan mencipta. Jadi, kalau kita artikan di sini bahwa genius itu adalah satu tingkat di atasnya pandai. Nah, maka lawan kata apa yang paling tepat? Nah, di dalam soal antonim biasanya ada sebuah jebakan. Jebakannya adalah ada sinonim di dalam pilihan jawaban. Seperti misalkan di sini ada genius, kemudian di bidangnya ada cerdik, pandai. Nah, tentu saja A dan B ini bukan jawabannya. Karena apa? Karena ini merupakan padanan katanya. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah antonimnya. Sehingga opsi A dan B kita eliminir. Kita tinggal menyisakan opsi C, D, dan E. Nah, kalau dilihat dari pilihan jawabannya, pilihan yang E, licin ini tidak ada hubungannya dengan skala kepandaian. Sehingga E ini kita eliminir. Maka tinggal menyisakan C dan D. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kata genius itu adalah satu tingkat di atasnya pandai. Maka dengan demikian, lawan katanya mestinya, lawannya pandai bodoh, maka lawannya genius akan lebih tepat kalau kita pilih yang D, idiot. Oke, kita lihat contoh yang lain. Yang kedua, di contoh yang kedua ini, kita punya kata konservasi. Di pilihan jawabannya ada A, pemusnahan, B, pengurangan, C, sektoral, D, universal, dan E, multipolar. Nah, kalau dilihat dari kata-katanya di sini hampir semuanya bukan kata-kata yang lazim digunakan dalam keseharian. Ini adalah merupakan istilah ilmiah. Nah, lagi-lagi kita harus melihat atau merujuk pada KBBI. Dalam KBBI, konservasi berarti pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan. Atau kata yang simpel untuk menyatakan bentuk konservasi adalah pengawetan atau pelestarian. Nah, maka di antara pilihan jawaban tentu saja lawan kata. Ingat, di sini kita bicara mengenai antonim atau lawan kata, maka jawaban yang tepat adalah A, pemusnahan. Tip dan triks dalam mengerjakan soal antonim adalah yang pertama, buanglah jawaban yang memiliki kesamaan makna. Nah, karena ini biasanya juga digunakan sebagai jebakan. Jadi soalnya antonim, tapi di pilihan jawabannya ada sinonim. Yang kedua, kalau memang tidak paham, maka segera tinggalkan soal tersebut. Nah,
lagi-lagi kita harus bicara mengenai KBBI karena kemampuan verbal rujukannya ke sana. Maka salah satu tipsnya untuk bisa mengerjakan soal ini adalah yang pertama perbanyak latihan, yang kedua adalah sering-seringlah membuka KBBI, dan yang ketiga sekali lagi kami ingatkan untuk tidak terkecoh dengan sinonim. Demikian untuk modul antonim, kita akan bertemu lagi di modul berikutnya. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin. Kali ini kita akan belajar masih di kemampuan kuantitatif di subtes aritmetik dan aljabar. Nah, kita mulai dulu dari aljabar. Di aljabar di sini adalah yang diuji tentang kemampuan menghitung sederhana dari sebuah persamaan matematika. Tapi perlu diketahui bahwa karena ini soal TPA, maka sebenarnya bukan soal matematika secara umum, tidak. Tetapi di sini hanya diujikan tentang cara operasi sederhana. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh di sini. Ya, kita punya 8 kali 4 ditambah 5 kali 6 dibagi 3 ditambah 4 kali 7. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, di sini tidak ada tanda kurungnya, maka kita mengikuti aturan internasional. Apa aturan internasional? Bahwa yang diselesaikan pertama kali adalah tentu saja kali dengan bagi. Kalau sudah, baru diselesaikan operasi jumlah sama kurang. Lalu bagaimana kalau ada operasi kali bagi atau tambah kurang dalam urutan yang berurutan? Maka yang diselesaikan adalah yang kiri dulu. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 8 kali 4, berarti kita selesaikan dulu, sama dengan 32. Kemudian ada 5 kali 6 bagi 3. Mestinya yang kita selesaikan yang depan dulu. 5 kali 6, 30, baru dibagi 3, yaitu 10. Yang terakhir ada 4 kali 7, 28. Sehingga 32 ditambah 10 ditambah 28. 32 ditambah 10 adalah 42, ditambah 28 sama dengan 70. Maka jawabannya adalah yang A. Lalu bagaimana dengan model aritmetik? Aritmetik ini biasanya dinyatakan atau disajikan dalam bentuk soal cerita. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Ya. 7 tahun yang lalu, umur Faisal dan Mirza adalah 21. Apabila perbandingan umur Faisal dan Mirza saat ini adalah 2:3, berapa umur Faisal dan Mirza 6 tahun yang akan datang? Nah, dalam menjawab soal ini, yang perlu diperhatikan di sini ada 3 waktu, yaitu 7 tahun yang lalu, saat ini, dan 6 tahun yang akan datang. Nah, untuk memudahkan, maka kita akan menggunakan pemisalan. Untuk lebih gampang, Mirza kita singkat dengan M, Faisal kita singkat dengan F. Sehingga nanti ketika perhitungan sudah bisa langsung ketemu. Yang pertama, 7 tahun yang lalu. Kalau F dan M adalah umur saat ini, maka 7 tahun yang lalu tentu saja F-nya -7, M-nya juga -7. Berarti kalau kita tuliskan F -7 ditambah M -7 sama dengan 21. Atau kalau kita sederhanakan, F plus M -14 sama dengan 21, F plus M sama dengan 35. Nah, kita peroleh persamaan yang pertama. Berikutnya, kalimat berikutnya, apabila perbandingan umur Faisal dan Mirza saat ini adalah 2:3, maka bisa kita tuliskan F banding M sama dengan 2X banding 3X. Kita menggunakan variabel X karena ini adalah perbandingan. Nah, maka kalau persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusikan, maka akan diperoleh kalimat seperti ini. F plus M sama dengan 35, F-nya tadi adalah 2X, M-nya 3X, sehingga 2X plus 3X sama dengan 35. Atau berikutnya kita bisa nyatakan 5X sama dengan 35, maka ketemu X-nya adalah 7. Dengan demikian, maka umur Faisal saat ini adalah 2X, X-nya tadi 7, 2 kali 7 berarti 14. Sedangkan umur Mirza adalah 3X, 3 kali 7, 21. Nah, hati-hati di sini yang ditanyakan adalah 6 tahun yang akan datang. Maka umur Faisal dan umur Mirza 6 tahun yang akan datang. Umur Faisal berarti 14 tambah 6, 20. Umur Mirza berarti 21 tambah 6, 27. Cukup mudah bukan? Nah, maka di sini secara umum bagaimana menyelesaikan aritmetik dan aljabar, bahwa harus banyak berlatih dengan soal-soal matematika. Jangan takut dengan soal-soal matematika yang ada di TPA, karena biasanya perhitungannya jauh lebih mudah dan tanpa perlu menggunakan rumus. Demikian untuk modul aritmetik dan aljabar. Kita ketemu lagi di modul yang lain.
Amin. Kali ini kita masih di spasial, yaitu deret gambar. Nah, tipe soalnya adalah biasanya di soal ada 4 atau 5 soal sebagai soal, 4 gambar, 4 atau 5 gambar sebagai soal, dan diikuti dengan 5 pilihan jawaban. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini diberikan 5 buah gambar yang atas ini sebagai soal dan 5 buah gambar sebagai pilihan jawaban yang ada di bawah di sini. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang pertama, kita lihat perubahannya. Di gambar 1 itu garisnya ada di bawah. Kemudian di gambar 2 garisnya ada di sebelah kanan. Gambar ketiga juga di sebelah kanan. Gambar keempat ke atas dan gambar kelima ke atas. Itu dilihat dari garisnya. Nah, ternyata di sini terjadi perubahan pola itu setiap 2 gambar dan berputar berlawanan jarum jam. Maka karena di sini garisnya sudah 2 berada di atas, maka gambar berikutnya adalah garisnya harus berada di kiri. Jadi yang tidak mempunyai garis di sebelah kiri kita coret dari pilihan jawaban. Jadi dari pilihan jawaban yang ada, yang kita coret tentu saja yang E, karena di sini garisnya mengarah ke kanan, bukan ke kiri. Kemudian ternyata masih ada 4 pilihan jawaban. Kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Kita lihat dari elemen atau simbol yang ada di sana. Tanda plus digunakan 2 kali, tanda titik digunakan 2 kali, mestinya tanda sama dengan juga digunakan 2 kali. Maka yang tidak menggunakan tanda sama dengan kita coret. Berarti C itu salah. Sehingga kita tinggal menyisakan A, B, dan D. Lalu kalau dilihat dari posisinya, bahwa tanda plus posisinya sama, tanda titik posisinya sama, maka tanda sama dengan juga posisinya harus sama, yaitu di sebelah kanan. Maka di antara pilihan jawaban, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Oke, mudah kan? Berikutnya, kita lihat contoh yang kedua. Nah, diberikan gambar seperti ini, 5 yang atas sebagai soal dan 5 gambar yang bawah sebagai pilihan jawabannya. Oke, pertama, kalau kita lihat dari jumlah titiknya, kita lihat titiknya selalu bertambah 1. Bertambahnya adalah kanan, kiri. Kalau ke kanan berarti penambahannya adalah lingkaran hitam, kalau ke kiri berarti lingkaran putih. Nah, kita lihat gambar pertama itu ada di tengah, gambar kedua penambahan di kanan, gambar ketiga penambahan di kiri, gambar keempat penambahan di kanan, gambar kelima penambahan di kiri. Berarti jawabannya harus ada penambahan di kanan. Kalau penambahan di kanan berarti lingkarannya adalah lingkaran hitam. Maka jawabannya berarti opsi A salah, karena yang ditambahkan justru di kiri. Opsi C juga salah, karena ditambahkannya di kiri. Oke, dan opsi E juga salah, karena ada penambahan lingkaran putih di kiri. Berarti kita masih menyisakan jawaban B sama D. Berikutnya, kita lihat yang berada di dalam frame, di dalam lingkaran, di dalam belah ketupat di sini. Juga selalu terjadi penambahan 1 buah garis. Kalau pilihan yang B, itu yang di dalam frame, di dalam belah ketupat itu sama dengan gambar kelima, sehingga opsi B ini salah. Maka dengan mudah kita bisa tentukan jawabannya adalah jawaban yang D. Nah, sekali lagi dalam mengerjakan soal spasial, maka yang perlu diperhatikan adalah perubahan elemennya. Apa saja perubahan yang perlu kita perhatikan? Ada 1 jumlah, yang kedua arah, yang ketiga bentuk, yang keempat arsiran, dan yang kelima pergerakan. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di modul selanjutnya. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin. Kali ini kita akan belajar di bagian kuantitatif atau numerikal, atau lebih tepatnya kita akan belajar mengenai deret. Nah, deret ini adalah pola bilangan atau pola huruf, tergantung dari soalnya. Ada pola bilangan, ada pola huruf yang memenuhi aturan tertentu. Nah, bagaimanakah tipe soalnya? Kita lihat di sini. Yang pertama, kita punya deretan angka 1, 2, 4, 5, 8, 8, 13. Nah, bagaimana hubungan di antara angka-angka yang ada di sini? Nah, salah satu cara yang termudah untuk menyelesaikan soal deret adalah kita mencari selisih di antara 2 suku dulu. Misalkan di sini 1 dengan 2 selisihnya 1, 2 dengan 4 selisihnya 2, 5 dengan 8 selisihnya 3, 8 dengan 8 gak ada selisih atau selisihnya 0, 8 dengan 13 selisihnya
5. Nah, dalam hal ini tentu saja dari selisih dari dua angka ini ternyata tidak ada kesamaan atau tidak ada pola yang terbentuk. Nah, maka karena tidak ada pola yang terbentuk, kita akan coba mengubah deret ini menjadi dua buah deret. Kita ambil deret dalam urutan ganjil dan deret dalam urutan genap, atau di deret biasanya kita menyebutnya dengan larik. Berarti di larik 1 kita punya 1, 4, 8, 13. Di larik yang kedua kita punya 2, 5, dan 8. Kita perhatikan di larik 1, kita cari selisihnya lagi. Ternyata 1 ke 4 selisihnya 3, 4 ke 8 selisihnya 4, 8 ke 13 selisihnya 5. Sehingga polanya adalah plus 3, plus 4, plus 5. Berarti seandainya deret ini atau larik ini kita lanjutkan, maka harus ditambah dengan 6. Sehingga setelah 13 tambah 6 berarti 19. Kalau di larik yang kedua, kita lihat di sana ada 2, 5, 8. Ternyata selisihnya 3. Maka setelah 8 mestinya ditambah dengan 3 sehingga menghasilkan 11. Nah, inilah angka 11 ini yang diminta di jawaban. Nah, sebenarnya cukup mudah untuk menentukan pola deret ini. Terlebih di sana ada satu ciri khusus. Ciri khususnya adalah ada dua angka yang berurutan. Biasanya pada dua angka yang berurutan itu tipikalnya adalah tipikal larik. Sehingga kita harus memilah deretnya bisa menjadi 2 atau menjadi 3 tergantung dari konteks soalnya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang pola huruf. Nah, di sini ada PQ, QS, SV, PZ, dan ZT. Nah, yang perlu diketahui dalam pola deret huruf adalah dalam alfabetis hurufnya itu cuma ada 26, yaitu dari A, B, C, D sampai Z. Ada 26. Seandainya nanti berulang, maka setelah Z itu polanya adalah A, B, C, D lagi. Jadi misalkan A, B, C, D, bla 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 bla, X, Z, Z, A, B, C, D, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pola huruf ini bisa diangkakan. A itu 1, B itu 2, E itu 5, C itu 10, dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah kalau untuk konversi dari huruf ke angka, kita menggunakan EJOT. E, J, O, T, Y, di mana ini adalah huruf yang berada pada kelipatan 5. E huruf ke-5, J huruf ke-10, O huruf ke-15, T huruf ke-20, dan Y adalah huruf ke-25. Nah, balik lagi ke soal ini. Di soal ini ada PQ, QS, SV, VZ, Z. Kalau kita perhatikan, PQ itu tidak ada huruf di antaranya. QS di antaranya ada huruf R, ya. Di antara S dan V ada 2 huruf, yaitu T dan U. Di antara V dengan Z ada 3 huruf, W, X, Y. Nah, sebenarnya dari sini sudah kelihatan polanya, bahwa semakin ke kanan, maka selang di antara 2 huruf itu bertambah 1. Sehingga di antara Z dengan E ada 4 huruf. Tadi sudah saya sampaikan, setelah Z berarti hurufnya adalah A, ya. Berarti kalau ZE, huruf yang berada di antara ZE adalah A, B, C, D, ada 4 huruf. Maka di suku yang berikutnya harus ada selisih 5 huruf. Jadi setelah E maka ada F, G, H, I, J, K. Maka jawabannya adalah E, K. Jadi yang A. Nah, lalu sebenarnya bagaimanakah triks dalam mengerjakan soal deret? Yang perlu dipahami pertama adalah cek dulu selisih di antara 2 suku yang berurutan. Ada 2 kemungkinan, selisihnya sedikit atau selisihnya banyak. Kalau selisihnya sedikit, maka itu biasanya operasinya adalah jumlah atau kurang. Tetapi kalau selisihnya banyak, biasanya operasinya adalah kali atau bagi. Yang kedua, awali dengan menduga bahwa deret itu hanya 1 larik. Jadi setiap suku langsung dicek selisihnya. Kemudian kalau enggak, kita cek berikutnya dengan 2 larik. Jadi memisahkan menjadi 2 buah deret, larik 1 dan larik 2. Kalau di larik 1, larik 2 belum ada kekonsistenan pola, baru kita mencoba yang larik 3. Begitu dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan juga bahwa di setiap soal deret kita tidak boleh menghilangkan angka ataupun menambah angka tersebut. Jadi kita harus menggunakan angka yang ada di deret tersebut. Demikian untuk modul deret. Kita jumpa lagi di modul yang lain. Ya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin.
Kali ini kita akan belajar mengenai kuantitatif untuk subtes geometrika. Nah, di subtes geometrika biasanya pertanyaannya adalah seputar garis, sudut, bangun datar, atau bangun ruang. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh berikut. Yang pertama, disajikan sebuah gambar yaitu persegi, kemudian ada bagian yang diarsir seperti gambar di sini. Pertanyaannya adalah berapa perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi panjang. Nah, kita tidak perlu menggunakan rumus. Sekali lagi ini soal TPA, berarti sebenarnya jauh dari kata rumus. Maka kalau kita perhatikan di gambar ini, coba bagi menjadi segitiga. Nah, seperti ini segitiga. Nah, maka dengan mudah kita bisa menghitung bahwa daerah yang diarsir di sana ada 2 buah segitiga, sedangkan seluruhnya ada 8 buah segitiga. Sehingga perbandingannya dengan mudah kita bisa tuliskan 2:8. Nah, di pilihan jawaban tidak ada yang menyatakan 2:8, tapi yang belakang menyatakan 16. Sehingga kalau tadi kita punya 2:8, semuanya kita kalikan 2, maka akan diperoleh perbandingan 4:16. Sehingga jawabannya adalah yang C. Contoh yang lain, misalkan di soal berikutnya ini ada kubus. Kita diminta untuk menghitung banyak kubus yang ada di gambar ini. Kita lihat. Nah, cara mengerjakan soal ini adalah kita lihat kubus yang tidak tertutup oleh kubus yang lain. Kita lihat dari yang paling atas, ada 1 kubus. Di urutan kedua, itu di tingkat yang kedua dari atas ada 2 kubus. Berikutnya ada 3 kubus, dan yang bawah ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kubus. Tapi bukan berarti banyak kubusnya hanya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 8. Ingat bahwa ada kubus yang tertutup. Sehingga untuk menghitungnya, nah kita lihat dari tingkat paling atas, yang paling atas ada 1 kubus, di tingkat berikutnya ada 1 plus 2, berarti 3 kubus, berikutnya ada 1 plus 2 plus 3, berarti ada 6 kubus, di tingkat yang paling bawah ada 1 plus 2 plus 3 plus 8, ada 14 kubus. Sehingga banyaknya kubus adalah 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 14, atau sama dengan 24 kubus. Nah, ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin. Kali ini kita akan masuk ke modul spasial atau figural atau gambar. Untuk yang ini kita akan belajar mengenai klasifikasi. Nah, tipe soalnya adalah soal disajikan dalam 5 buah gambar. Kemudian kita diminta untuk mencari 1 gambar yang berbeda dari gambar yang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang pertama. Diberikan 5 buah gambar ini, kemudian kita diminta untuk mencari gambar yang berbeda. Nah, salah satu tips atau triksnya dalam mengerjakan soal spasial adalah bahwa kita harus melihat perubahan elemen yang ada di dalam gambar tersebut. Perubahan ini mencakup apakah jumlahnya, apakah arahnya, apakah bentuknya, ataukah arsiran, atau bahkan pergerakannya. Nah, secara kasat mata kalau di contoh soal 1 ini, berarti kita bisa lihat dari jumlahnya. Jumlah pin yang ada di sana. Kita lihat yang A5, yang B ada 3, yang C ada 4, yang D ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 di sana, dan yang E di sini ada 4. Kalau dilihat dari bangunnya, yang A di sini bangun segi 5, yang B segi 3, yang C segi 4, yang D segi 6, dan yang E segi 4. Maka antara jumlah pin dengan jumlah bangun semuanya sama. Semuanya, misalkan yang A ini segi 5 ya pinnya 5, yang D ini segi 6 ya pinnya 6. Berarti perbedaannya bukan terletak pada jumlahnya. Maka kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Misalkan kita lihat posisinya, kita lihat posisi pinnya. Ternyata posisi pinnya semuanya berada pada sisi kecuali gambar yang A. Pada gambar yang A di sini kita lihat bahwa posisinya pin itu terletak di titik sudut. Sedangkan B, C, D, E semuanya terletak di sisi. Sehingga di antara 5 gambar, di sini yang paling berbeda tentu saja adalah yang A. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Kita lihat di sana. Nah,
pada gambar ini, kalau dilihat dari jumlahnya, sekali lagi untuk mengerjakan tadi harus dilihat perubahannya. Apakah jumlahnya, apakah arahnya, apakah bentuknya, apakah arsirannya, atau apakah pergerakannya. Maka di sini kita perlu lihat secara jumlah semuanya sama, jumlahnya 3, bentuknya letter U. Nah, semakin ke dalam itu gambarnya semakin kecil. Maka kita tidak bisa melihat dari jumlahnya. Coba kita lihat posisinya. Gambar yang A. Gambar yang A, gambar yang ada di luar kemudian menjadi gambar yang ada di tengah seperti ini. Ini berarti diputarnya adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau kita bicara mengenai rotasi, acuannya adalah pertama adalah berapa derajat, yang kedua adalah apakah searah jarum jam ataukah berlawanan jarum jam. Balik lagi ke pilihan yang A, berarti di sini perputarannya adalah berlawanan jarum jam. Yang B, di sini perputarannya adalah searah jarum jam. Yang C, ini kita lihat untuk yang C, ini perputarannya adalah searah jarum jam. Untuk yang D, ini juga searah jarum jam. Dan yang E juga searah jarum jam. Maka di antara kelima gambar yang ada di sini, maka yang paling berbeda tentu saja adalah gambar yang A, karena perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, secara umum dalam mengerjakan soal spasial, entah itu klasifikasi, entah itu yang lain, maka yang perlu kalian perhatikan, yang perlu Anda perhatikan adalah pertama, lihatlah perubahan. Apakah pada jumlahnya, arahnya, bentuknya, arsirannya, atau pergerakan. Yang kedua, cari satu gambar yang tidak mengikuti pada langkah yang pertama tadi. Yang ketiga, jika tidak ditemukan, maka lihatlah persamaan dari beberapa gambar dan eliminasilah dari jawaban. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin. Kita kali ini akan belajar masih di kemampuan verbal, tetapi tentang klasifikasi. Nah, model soal di klasifikasi adalah di soal disediakan 5 buah kata, kemudian kita harus memilih satu kata yang berbeda dari kata yang lain. Nah, namanya saja klasifikasi. Klasifikasi berarti pengelompokan. Dalam pengelompokan berarti harus ada kesamaan hubungan atau kesamaan kategori. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Yang pertama, ya, kita lihat di sini ada cendrawasih, kepodang, cucak rawo, kelelawar, dan kaswari. Nah, nama-nama di sini tidak asing. Kata-kata di sini tidak asing, yaitu cendrawasih merupakan jenis burung, kepodang juga merupakan jenis burung. Maka di soal ini hubungannya adalah atau kategorinya adalah nama burung. Nah, kalau dilihat dari pilihan jawabannya, tentu saja yang bukan merupakan nama burung adalah yang D, yaitu kelelawar. Karena kelelawar itu bukan merupakan nama burung. Sedangkan cendrawasih, kepodang, cucak rawo, dan kaswari merupakan nama burung. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada kata pilot, nahkoda, sais, montir, dan masinis. Nah, dari kelima kata ini, dari 2 kata yang awal yaitu pilot dan nahkoda, keduanya ini merupakan pengendali atau sopir atau mungkin yang mengendarai. Nah, dalam hal ini pilot, nahkoda, masinis jelas merupakan terletak dalam satu kategori, yaitu kategori pengendali atau pengendara. Maka kita tinggal menyisakan 2 jawaban, yaitu sais dan montir. Nah, montir juga kita tahu bahwa montir adalah orang yang bekerja memperbaiki atau orang yang bekerja di bengkel, itu montir. Berarti ini bukan termasuk dalam kategori ini. Tetapi tahukah Anda kalau sais itu apa? Ya, sais itu adalah kusir atau pengendali delman, sehingga sais juga masuk dalam kategori ini. Jadi memang dibutuhkan kemampuan atau wawasan yang cukup banyak dalam hal kosakata. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakan secara umum soal klasifikasi? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentukan kategori atau hubungan di antara kata-kata yang ada. Yang kedua, memang jika memungkinkan silahkan dibuat kalimat.
Dan yang ketiga, segera tinggalkan jika memang ada kata yang tidak dipahami maknanya. Nah, untuk memahami maknanya, tentu saja rujukan kita kalau di kemampuan verbal masih KBBI. Oke, demikian untuk modul klasifikasi. Jumpa lagi di modul yang lainnya. Ya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Tamin. Kali ini kita masuk ke modul penalaran, khususnya tentang penalaran logis. Kita lihat dari tipe soal yang pernah muncul atau yang sering muncul dalam penalaran logis adalah biasanya di soal diberikan 2 atau 3 buah premis atau pernyataan. Kemudian kita diminta untuk mencari kesimpulan dari premis-premis yang sudah diberikan. Nah, yang perlu dipahami di sini bahwa untuk membuat sebuah kesimpulan dari premis, maka kita hanya membutuhkan 2 premis. Jadi kalau ada 3 premis, maka kita selesaikan terlebih dahulu 2 premisnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, di contoh soal ini kita lihat ada 3 tipe yang sering muncul. Yang pertama adalah tipe klasifikasi. Apa tipe klasifikasi? Tipe klasifikasi adalah biasanya di premis yang diketahui itu memuat kuantor, yaitu ada kata semua, atau sebagian, atau beberapa, atau setiap, dan seterusnya. Jadi yang memuat kuantor. Nah, kita lihat contohnya di sini. Sebagian pakaian berbahan sutra. Semua sutra harganya mahal. Nah, untuk tipe seperti ini, maka kita akan membuang kata yang digunakan 2 kali dalam premisnya. Kita lihat di sini kata yang sama adalah sutra, berarti sutranya kita coret. Maka kesimpulan yang tepat dari premis ini adalah sebagian pakaian berharga mahal. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya. Ternyata di pilihan jawabannya, sebagian pakaian berharga mahal tidak ada. Tetapi kita harus menjawab soal ini. Maka kita akan mencoba sebuah pernyataan atau sebuah premis yang ekivalen dengan sebagian pakaian berharga mahal. Nah, di antara pilihan jawaban dan di antara premis-premis yang diketahui, maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Semua pakaian yang harganya tidak mahal berbahan tidak sutra. Karena di premis 2 sudah disebutkan bahwa semua sutra harganya mahal. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Kita masuk tipe yang kedua yang sering muncul, yaitu tipe persyaratan. Diberikan sebuah premis yang berisi persyaratan dan premis lain adalah berupa kondisi. Kemudian kita diminta untuk menyimpulkan. Contohnya begini. Setelah pulang sekolah, siswa hanya boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, musik, atau karate. Jadi di sini diberikan sebuah persyaratan, dia hanya boleh memilih salah satunya, yaitu apa? Yaitu karate atau musik. Nah, kemudian diberikan fakta atau diberikan kondisi, yaitu apa? Bambang mengikuti karate sepulang sekolah. Berarti Bambang sudah mengikuti karate. Berarti berdasar tipe ini atau tipe prasyarat di sini, berarti Bambang dipastikan tidak bisa mengikuti musik. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, berikutnya kita beralih ke tipe yang ketiga atau yang sering muncul di sini, yaitu tipe silogisme. Di model soal silogisme ini biasanya ditandai dengan ada kata jika titik-titik maka titik-titik. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contohnya berikut. Jika harga bahan baku naik, maka biaya produksi meningkat. Premis yang kedua, kenaikan biaya produksi barang menimbulkan penurunan laba pabrik. Nah, maka di sini kita juga membuang premis yang sama. Baik di premis 1, di premis 2 ini ada kata yang sama. Kita coret dulu. Sehingga akan kita peroleh, jika harga barang baku naik, maka terjadi penurunan laba. Nah, di antara pilihan jawaban, di sini ada jawaban yang benar adalah jawabannya C. Nah, jadi untuk mengerjakan soal model logis yang perlu diperhatikan tentu saja premis-premis yang ada, apakah masuk pada kategori klasifikasi ataukah persyaratan ataupun silogisme. Nah, demikian untuk modul penalaran, khususnya penalaran logis. Kita jumpa lagi di modul yang lainnya.